keren banget nih adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 5 hal yang harus adik lakukan. Harus adik ikutin, harus adik lakukan. Yang pertama, kalian harus ajak mama papa kalian untuk ikut beribadah bersama nih. Buat ibadah bersama di sekolah minggu, dan untuk menyanyi bersama di sekolah minggu juga. Dan hal yang kedua, peraturan yang kedua, adik-adik harus pakai baju yang sopan dan rapi. Contohnya seperti berkeral, berkemeja. Nggak boleh pakai baju tidur dan baju-baju main yang seperti biasanya yang adik-adik lakukan di rumah ya. Harus sama seperti kalau adik-adik ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, coba ya kakak pikirin dulu. Yang ketiga, oh ya, yang ketiga ini adik-adik harus ikutin instruksi dari kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak suruh Laskar Kristus, berarti adik-adik harus berdiri, harus siap, yes, gitu ya. Kalau kakak-kakak nyuruh berdoa, adik-adik juga harus berdoa. Dan untuk keempat adalah bersikap baik. Bersikap baik itu kayak gimana ya kak ya? Bersikap baik itu seperti adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dengan semangat dan juga dengan hati yang tulus. Itu ya adik-adik ya, sikap yang baik. Dan yang terakhir nih, yang terakhir harus adik-adik taatkan, jangan melakukan aktivitas lain pada saat melakukan ibadah. Seperti apa nih? Contohnya seperti main gadget. Terus yang kedua, makan. Yang ketiga, lari-lari. Padahal kakak-kakaknya nggak nyuruh lari tapi adik-adik lari. Itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi itu 5 hal yang harus adik-adik lakukan saat beribadah mulai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Semangat, sukacita, luar biasa. Sekali lagi ya, Kak Deborah mau dengar adik-adik dengan suara yang keras ya. Apa kabar semuanya? Semangat, sukacita, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk, pagi hari ini adik-adik yang siap memuji Tuhan, siap untuk memberkati Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita untuk terlebih dahulu kita berdoa. Kita akan mulai ibadah hari ini. Yuk, dengan sikap yang baik kita mau datang di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaanmu di dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan Engkau, kami bawa hidup kami mau memuji meninggikan nama-Mu, sebab Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama katakan, amin. Ya. Berapa banyak adik-adik yang siap memuji Tuhan hari ini? Lambaikan tangannya. Haleluya. Yuk, siap-siap kita mau berdiri, kita mau meninggikan nama Tuhan. Laskar Kristus, shout. Yes. Kita naikkan pujian. Selamat pagi Tuhan. Hari ini kita mau menyapa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Tuhan tak pelihara kami.
Yesus. Haleluya. Masih semangat adik-adik untuk memuji Tuhan? Semangat. Kalau masih semangat, kita akan pujikan lagu Kasih Yesus. Silakan duduk adik-adik. Tiba waktunya kita akan bersama-sama belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita. Kita mau berkata pada Tuhan, jadikan kami taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan.
kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam pujian kami Tuhan. Kiranya Tuhan saat ini Tuhan kami mau duduk diam untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau buka telinga kami, Engkau buka hati kami Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Kiranya boleh kami lakukan setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar adik-adik? Akan selalu berdoa supaya adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tema firman Tuhan kali ini adalah hati-hati yang di genggamanmu jadi alat iblis. Wow, seru ya adik-adik temanya. Iya, apa yang ada di dalam genggaman adik-adik itu bisa dipakai iblis. Kira-kira apa yang ada di dalam genggaman adik-adik? Adik-adik tahu ini? Ya, gadget atau HP. Mungkin ada yang bertanya, wah Kak, kalau begitu kita nggak boleh ya Kak pakai HP atau mainan HP? Tentu tetap boleh adik-adik, tentu boleh. Karenanya kita harus bijak di dalam menggunakan HP. Seperti yang adik-adik tahu, HP ini sangat berguna, sangat bermanfaat. HP ini menjadi alat yang dibutuhkan oleh semua orang, mulai dari yang tua sampai anak-anak. Apalagi saat ini, saat pandemi sekarang ini, di mana adik-adik sekolah menggunakan online. Bukankah itu satu yang sangat bermanfaat? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, HP ini yang sekarang ini sangat berguna untuk kehidupan manusia, menjadi alat yang sangat membantu. Melalui HP ini kita bisa mencari ilmu pengetahuan, kita bisa belajar tentang seluruh alam semesta ini. Bahkan melalui HP ini kita juga bisa belajar firman Tuhan. Adik-adik juga bisa mendengarkan puji-pujian. Bukankah itu suatu yang sangat berguna, sangat mempermuliakan nama Tuhan? Bahkan HP ini, ya adik-adik kasih Tuhan, kita bisa melihat apa yang ada di negara lain, di belahan bumi yang lain, ya, di seluruh bumi ini adik-adik bisa melihatnya melalui HP adik-adik. Seolah-olah bumi ini, dunia ini ada di dalam genggaman adik-adik. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, namun dibalik kecanggihannya ini, dibalik fungsinya yang sangat luar biasa, yang sangat besar, luas ini, ada banyak hal yang ditawarkan
Bahkan iblis menggunakannya untuk apa? Untuk memikat kita, untuk menjerat kita dengan iming-iming kesenangan apapun yang ada di dalamnya. Karena itu adik-adik, gunakan HP adik-adik dengan bijak. Jangan sampai kita terjerat, jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya iblis melalui HP ini. Karena iblis tidak suka melihat anak-anak Tuhan hidup mengasihi Allah, takut akan Allah, hormat akan orang tua, taat akan orang tua, hidup tertib. Bahkan iblis tidak suka melihat anak-anak Tuhan hidup yang bertanggung jawab. Karena itu dia mau merusak adik-adik, mau merusak generasi adik-adik, mau merusak kehidupan adik-adik melalui gadget. Banyak hal ditawarkan di dalamnya. Dan itu membuat adik-adik akan terpikat, bahkan sampai adik-adik kecanduan akan HP. Kita lihat ya, banyak sekali anak-anak yang kecanduan HP, tidak bisa pisah dengan HP-nya. Ketika HP-nya diambil, dia bisa marah, dia bisa berbuat jahat. Itulah adik yang dikasih Tuhan. Iblis bisa menggunakan HP ini untuk merusak adik-adik, untuk membinasakan, untuk merusak masa depan adik-adik, untuk merusak kehidupan adik-adik. Jangan sampai hal itu terjadi di kehidupan adik-adik. Oleh karenanya adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat di dalam firman Tuhan apa yang harus kita lakukan. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 pada ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, dari yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa iblis ada di sekeliling kita. Dia terus mengamati kita, mengamati anak-anak Tuhan. Dia mencari waktu. Apa yang adik-adik lakukan? Dia bisa menggunakan HP adik-adik untuk memikat adik-adik, untuk menjerat adik-adik, membuat adik-adik tidak lagi takut akan Tuhan. Tidak lagi adik-adik ikutin aturan. Karena itu tadi katakan firman Tuhan, bagaimana supaya kita terhindar dari jerat dan tipu daya iblis? Dikatakan tadi, sadar dan berjaga-jagalah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, karena itu saat adik-adik bermain HP, adik-adik harus tetap sadar. Sadar akan apa adik-adik?
Yang pertama, sadar akan batas. Saat adik-adik bermain, adik-adik harus ingat ada batas waktu. Jangan sampai adik-adik bermain mulai pagi sampai malam. Mata kita ada batasnya untuk menatap layar HP. Karena bila berlebihan, mata kita bisa rusak. Karena seringkali kita lupa akan batas, kita tidak sadar akan batasnya. Seringkali kita lupa segalanya, lupa makan, lupa waktu untuk mandi. Bahkan kita lupa membaca firman Tuhan dan juga lupa berdoa. Sungguh iblis bertepuk tangan melihat adik-adik seperti itu. Artinya kita sudah terpikat, kita ditelan oleh tipu daya iblis. Dan Tuhan bersedih melihat adik-adik seperti itu. Karena itu adik-adik, ingat yang pertama adalah ingat batas. Ingat waktu. Kemudian yang kedua, sadar akan apa? Sadar akan peraturan yang ada. Peraturan di rumah, peraturan di sekolah, peraturan di gereja, peraturan di lingkungan adik-adik. Semuanya ada aturannya, ada peraturannya yang harus kita taati. Jangan sampai kita melanggar, jangan kita tidak taat. Ketika di rumah, jangan kita karena asyik bermain HP, kita melawan, kita memberontak kepada orang tua. Kita tidak hormat kepada orang tua. Ada yang dikasih Tuhan, kadang dipercaya. Ada di Smiling Kid tidak ada yang seperti itu. Amin. Bila ada, ayo kita berdoa, minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan mengasihi adik-adik. Tuhan tidak ingin adik-adik terjerat oleh tipu daya iblis. Tuhan tidak ingin adik-adik kecanduan gadget atau HP. Oke, adik-adik yang kasih Tuhan, itulah dua hal yang harus adik-adik perhatikan. Adik-adik harus selalu ingat batasan. Yang kedua, ingat akan peraturan yang ada. Jadilah anak-anak yang taat, anak-anak yang hormat, maka Tuhan akan memberkati adik-adik. Tuhan akan meluputkan adik-adik dari jerat iblis. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai ayat hafalannya dari 1 Petrus tadi, adik-adik, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini. Bagaimana? Udah nyambung belum firman Tuhan hari ini? Ya, kita harus taat akan firman Tuhan. Bukan hanya taat mendengarkan, tetapi taat untuk melakukan firman Tuhan. Supaya Tuhan disenangkan lewat hidup kita. Nah, yuk kita akan bersama-sama. Oh ya, ada ayat hafalan, jangan lupa ya. Setiap ayat hafalan adik-adik video
dikirimkan di grup masing-masing ya. Oke, sebelum kita akan mengakhiri, ada pengumuman berikut ini. Yuk kita saksikan. Shalom adik-adik, bertemu lagi nih bersama Kak Jeremy. Nah, hari ini kakak membawain pengumuman nih buat adik-adik semua. Pengumumannya adalah buat adik-adik, mama atau papa atau siapapun yang menonton tayangan ini, bagi yang rindu untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Smiling Kids, bisa menitipkan ke orang tuanya waktu orang tuanya ibadah offline ya adik-adik, atau bisa transfer ke rekening BCA atas nama Daniel Gugu Santoso dengan nomor rekening 018 166 7817 ya. Bisa dikirimkan nomor rekening itu ya adik-adik. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mendukung, buat orang tua, buat mama dan papa atau siapapun yang sudah menonton tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, sama-sama kita bangkit berdiri adik-adik. Kita mau menutup ibadah kita hari ini. Kita pujikan lagu Jadikan Aku Indah. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah beribadah, kami menyerahkan Tuhan Smiling Kids ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik kami dimanapun berada. Kiranya Tuhan menutup bungkus, melindungi, menjauhkan dari sakit, penyakit, dan wabah yang saat ini terjadi. Tuhan Yesus berkati gereja kami, berkati Oma Suko. Kiranya Tuhan melindungi senantiasa untuk Oma tetap dapat memimpin gerejamu, GPI Sintro. Tuhan Yesus berkati bangsa kami, Tuhan luputkan, Tuhan tolong kiranya corona ini boleh segera berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu ibadah di minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.